Oke teman-teman, balik lagi ke channel saya. Nah, hari ini saya mau buat konten lagi teman-teman ya, karena udah cukup lama sekali saya nggak ngonten, udah hampir setahun kayaknya. Hari ini kita nggak akan bahas mengenai POV driving ataupun review suatu alat, tapi kita akan bahas pengalaman saya atau user experience saya selama menggunakan Excel 7. Jadi kalau teman-teman tahu, saya udah kurang lebih hampir 3 tahun ya pakai Excel 7 ini. Ini Excel 7 ini saya beli di November 2021. Jadi sekarang itu kurang lebih udah 2 tahunan lebih lah, gitu kan. Dan ini bisa jadi Excel 7 di batch pertama gitu. Nah, jadi saya mau bahas mengenai fitur R dan K pada Suzuki Excel 7. Apa itu fitur R dan K? Oke, kita simak ya sampai habis videonya. Sebelum dibahas, saya mau disclaimer dulu teman-teman ya. Ini video ini maksudnya bukan untuk menjatuhkan ataupun untuk black campaign Excel 7. Nah, saya ingin berbagi pengalaman mengenai fitur R dan K. R itu adalah rembes dan K itu adalah karat. Nah, dimana kontennya itu udah pernah saya ulas ya. Untuk yang rembes di konten saya sebelumnya, itu bahas masalah rembes. Ini setelah pemakaian kurang lebih hampir 3 tahun, itu gimana dia? Nah gitu. Kemudian untuk yang tipe K, fitur K gitu kan, karat, nah itu seperti apa? Karena untuk Suzuki batch awal itu fitur yang kita bilangnya fitur ya, R dan K, rembes dan karat itu sering dijumpai. Oke, kita lihat seperti apa. Yang pertama kita mau lihat ini yang rembes dulu ya. Ntar kita buka dulu. Jadi teman-teman, untuk yang rembes itu dia di sini letaknya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, sebelumnya itu ada semacam oli gitu, netes, bukan netes sih sebetulnya, kayak terlumasi lah bagian itu dengan oli-olinya rembes. Tapi setelah kilometer 1000 saya bawa servis pertama ke bengkel resmi, di sealant sama mereka, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah nggak ada rembesan lagi sih. Nah, malah dia udah macam menyatu gitu tuh ya. Jadi untuk fitur R ya, atau untuk rembesan nggak ada kendala menurut saya, aman-aman aja. Kecuali kalau memang rembesnya itu dari bawah gitu, netes. Nah itu memang bahaya menurut saya. Kalau ini menurut saya nggak terlalu bahaya sih. Oke ya, kita lanjut untuk yang fitur K. Nah, untuk yang karat ini, yang tipe K, ini yang jadi kendala. Ini kalau diperhatikan di bawah handle ya, pintu bagian depan. Nah ini, lihat kan? Ini ada garis. Ini cikal bakal karat nih. Awalnya dulu cuman segini aja dia. Segini aja. Sekarang udah sampai sini. Dan di atasnya juga ada. Nih, kalau teman-teman lihat, nih di atasnya juga ada. Sampai segini dia. Ini dulu juga pendek aja awalnya. Ini apakah nanti sampai ke bawah ataupun sampai sini, kita nggak tahu gimana teman-teman. Kalau bagi user Excel 7 yang lama, boleh dong komen di bawah gimana cara mengatasinya ini masalah ini. Apakah kalau kita timpa dengan coating itu bisa hilang, atau dia tidak lanjut ke bawah, berhenti dia sampai di sini aja, atau seperti apa ya penanggulangannya? Coba kita lihat lagi ya di sisi pintu yang lain. Dia uniknya hanya di sisi pintu bagian depan aja, di pintu depan aja teman-teman. Nah ini dia pintu penumpang sebelah kiri, kayak gumpalan gitu dia. Tapi ini nggak bertambah-tambah sih, ini segini aja. Paling agak membesar sedikit aja dia. Nah gitu, di bawahnya nggak ada. Nah uniknya dia nggak ada kalau di pintu belakang, nggak ada sih. Pintu belakang clear, bersih ya. Pintu belakang nggak ada.
Di pintu handle pintu bagasi belakang juga ini kalau bisa dilihat nggak ada ya. Pintu penumpang belakang sebelah kanan juga nggak ada. Gitu. Nah, jadi itu cuma di sini aja, cuma di pintu depan aja. Itu uniknya. Apakah Suzuki pas awal pembuatan ini di bagian depan belum dilapis anti karat dulu atau seperti apa, kita nggak tahu sih. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh dong komen gimana dan gimana teman-teman cara nanggulanginya. Satu lagi ya teman-teman, bagian yang rawan untuk berkarat khususnya nih bagi teman-teman pengguna XL7 non Alpha ya, yang non tipe Alpha. Kalau Alpha kan kita dapat seal plate nih, door seal plate gini. Nah, kalau yang bukan Alpha dia kan nggak ada. Jadi banyak itu dijual di marketplace online itu door seal plate-nya. Nah, ada juga saya baca beberapa komen atau beberapa postingan orang, dia kan masang yang beli di online seal plate-nya. Ketika dibuka di bawahnya itu udah berkarat. Nah, jadi hati-hati kalau mau masang door seal plate gini, bukan bawaannya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan ya risikonya juga. Mungkin harus rajin dibersihkan nih kalau udah habis dicuci atau di door smear itu dibersihkan kali ya, dikeringin gitu. Sama satu lagi di bagian belakang sini. Nah, di sini ini juga ada nih jual seal plate-nya. Jadi ada juga yang masang di sini, ketika dibuka mungkin pas waktu mau bersihin sudah timbul semacam karat-karat kecil-kecil lah gitu. Jadi ya hati-hati ya teman-teman. Itu mungkin saran dari saya. Oke, mungkin sekian aja konten saya kali ini. Mudah-mudahan menambah informasi lah untuk teman-teman ya, khususnya user XL7 yang keluaran pertama. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat teman-teman semua dan saya akhiri. Wassalam.